Shalom saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi di dalam program ini. Kami bersyukur bahwa kita boleh bertemu kembali dalam program yang luar biasa ini. Saya percaya dengan program ini kita akan diberkati Tuhan dan kita dikuatkan iman kita dari hari ke hari. Nah, hari ini saya membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 19 dan ke-20 dikatakan demikian. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Nah, saudara, ini adalah cerita tentang kelahiran daripada Yohanes Pembaptis, ya. Papanya Yohanes Pembaptis itu adalah seorang imam, ya. Dia bertugas di Bait Allah, dan dia suatu hari bertugas di Bait Allah, dia melihat malaikat Tuhan, ya. Malaikat Tuhan menyampaikan bahwa doanya itu sudah dikabulkan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan dia seorang anak, dan kuasa Roh Kudus, kuasa Allah akan berada di dalam diri anak itu, dan dia akan menjadi hebat dengan atau berjalan dalam kuasanya Elia, ada kuasanya Roh Tuhan yang luar biasa, dan dia akan membuat banyak orang bertobat, ya. Tapi Zakaria ketika mendengar itu, dia tidak percaya bahwa dia yang sudah, istrinya sudah tua, dia yang sudah tua, bagaimana saya punya anak lagi, begitu, ya. Sebelum kemudian malaikat Gabriel itu berkata kepada dia bahwa engkau akan jadi bisu karena engkau tidak percaya apa yang saya katakan sampai engkau mendapatkan anak itu, ya, anak itu lahir, ya, baru terjadi kembali kesembuhan buat engkau. Nah, saudara, kisah itu akhirnya jadi seperti yang malaikat Tuhan katakan seperti itu. Zakaria menjadi bisu dan sampai anaknya lahir dia baru bisa berbicara kembali. Nah, ini adalah tentang Zakaria yang tidak percaya padahal dia sudah melihat malaikat Tuhan menyampaikan pesan atau firman Tuhan kepada dia. Nah, hari ini saya ingin sampaikan adalah jangan tidak percaya, jangan ragu-ragu kepada firman Tuhan. Biarlah kita percaya kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu pasti terjadi, ya dan amin. Apalagi kita tahu bahwa benar-benar itu firman Tuhan, kita harus akuinya, menerimanya, sehingga menjadi berkat buat kita. Amin. Nah, firman Tuhan itu harus kita percayai, firman Tuhan perlu kita akui, firman Tuhan itu perlu kita imani dengan sungguh-sungguh, ya. Maka kita akan melihat satu hasil yang luar biasa akan terjadi buat kita. Nah, saya teringat saudara-saudara, satu kali saya berkhotbah di kaum muda, ya, waktu itu, ya, kaum muda, dan saya menyampaikan firman Tuhan supaya anak-anak muda mengandalkan Tuhan, bukan percayakan diri mereka kepada Tuhan, kepada diri sendiri, ya. Tapi waktu saya menyampaikan firman Tuhan seperti itu, ada satu anak muda tertawa, ya. Dia tertawakan seperti apa yang saya sampaikan, dia tertawa karena dia kira mungkin dia kira dia sudah hebat, ya, waktu itu, karena dia memang sudah punya pekerjaan dibandingkan dengan anak-anak muda yang lain. Dia memang lebih baik karena dia sudah bekerja, ya, mungkin kelihatan sudah mapan, begitu, ya. Dia tertawa, ya. Apa yang saya sampaikan firman Tuhan itu yang saya ambil dari firman Tuhan, bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan, dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Nah, saudara, setelah lewat peristiwa itu, suatu hari mereka pergi camp anak muda ini, ya, di daerah Puncak waktu itu. Dan saya juga waktu itu pas libur juga pergi sama keluarga sama-sama ke Puncak. Dan perjalanan di tengah-tengah di Puncak sana itu ada teman saya yang pergi sama-sama, ajak saya untuk lihat anak-anak muda yang lagi sedang camp di sana. Akhirnya saya bilang, oke, teman saya Pak Agus, dia bilang, Kak Agus, kamu jalan dulu deh, ya, saya nanti nyusul. Pak Agus berangkat dulu, sampai di sana, ya, anak-anak muda lagi camp di sana itu mereka lagi senang-senang bermain-main di kolam renang. Pas waktu saya punya teman Agus, Pak Agus itu sampai di sana, melihat anak muda itu sedang berlomba untuk menahan nafas di dalam air, ya, siapa yang lebih lama bertanding, begitu. Kemudian Agus lihat, itu ada satu anak muda kok nggak naik-naik, ya. Terus dia bilang sama anak muda yang lain, itu temanmu kenapa nggak naik, lama sekali sudah di situ. Oh, dia pinter tahan nafas, dia hebat, katanya. Kata Pak Agus, cepat-cepat panggil dia, jangan-jangan ada sesuatu terjadi. Akhirnya mereka pergi, bawa dia naik, ternyata memang sudah pingsan, ya. Menurut ceritanya anak muda ini sebenarnya sudah dibawa pergi, ya. Kemudian itu diberi pertolongan
dibawa ke rumah sakitnya, saudara. Ternyata anak muda ini ya, waktu dia cemplungkan ke air itu, airnya terlalu dangkal, kena dia punya leher ya. Akhirnya dia sepertinya pingsan di situ. Ya, untunglah, syukurlah waktu itu Pak Agus bisa memperingati teman anak muda ini yang lain. Akhirnya diangkat, ditolong ke rumah sakit. Tetapi saudara-saudara, setelah itu saudara, dia punya leher ya, dia ada tulang leher itu yang ada patah atau apa begitu ya, sehingga membuat dia itu tidak bisa berbuat apa-apa ya, sampai bekerja pun tidak bisa. Nah, saya teringat kenapa dia tertawain firman Tuhan ya waktu itu ya, serahkan masa depanmu, masa depan itu ada tangan Tuhan ya. Saya pikir dia telah kurang meresponi, kurang atau tertawakan, mencemoohkan firman Tuhan. Dan jangan sampai kita mencemooh firman Tuhan, apalagi mencemooh firman Tuhan. Kita harus menghormati firman Tuhan, kita harus mempercayai firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan ya dan amin pasti akan terjadi. Jangan sampai itu terjadi ya saudara. Untunglah, syukurlah waktu itu kami masih sempat ke sana untuk menolong anak muda ini, dan anak muda ini kemudian bisa ya nggak bisa bekerja, tapi mungkin nggak meninggal, tetapi tidak bisa bekerja. Masa depannya sungguh-sungguh jadi suram begitu ya. Jangan pernah kita tertawakan firman Tuhan. Yang ingin saya sampaikan, jangan pernah kita tidak percaya pada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan membuat kita mendapat masa depan yang baik. Oleh sebab itu kita imani firman Tuhan, terus percaya kepada firman Tuhan, karena itu akan membawa berkat yang luar biasa buat kita semua. Dan firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri, mewakili Tuhan sendiri. Dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah berkata yang salah ya. Perkataannya benar-benar ya dan amin. Dan kalau kita imani, pasti akan terjadi ya. Biarlah kita terus belajar dari firman Tuhan, percaya firman Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, karena firman Tuhan ya dan amin, dan akan memberkati hidup kita selalu. Karena firman Tuhan itu baik, sekalipun tidak sesuai dengan pengertian kita, ataupun tidak sesuai dengan pemahaman kita, ataupun firman Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada pikiran kita, kita tidak boleh tidak percaya, karena firman Tuhan selalu ya dan amin. Aminkan firman Tuhan, yakini bahwa akan terjadi itu semua apa yang firman Tuhan katakan, maka Anda akan melihat hasil yang luar biasa dalam hidup kita. Bapa di surga, terima kasih, saya berdoa supaya saudara-saudara kami boleh sungguh-sungguh mengaminkan firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, karena setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah sangat berkuasa, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Supaya kami lebih teguh untuk mengandalkan firman Tuhan daripada apapun juga, karena firman Tuhan itu adalah benar dan ya dan amin. Siapa yang percaya, siapa yang mengandalkan, siapa yang mengakui firman Tuhan itu akan melihat hasil yang luar biasa dalam hidup mereka. Dan saya berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, mereka meyakini, menerima firman Tuhan itu sepenuh hati, sepenuh jiwa, segala budi mengasihi firman Tuhan itu. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu ya dan amin, dan berkuasa, dan Engkau melaksanakan apa yang Engkau firmankan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap firman Tuhan yang diberikan kepada kami, yang keluar dari mulut Allah, akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami terima, kami melakukan firman-Mu, kami mengakui firman-Mu, kami percayai firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin dan amin. Saudaraku, jangan sampai tidak percaya. Mari kita percaya firman Tuhan yang selalu ya dan amin akan terjadi pada waktunya Tuhan. Tuhan memberkati kita selalu. Sampai kita ketemu di kesempatan yang akan datang. Puji Tuhan.